Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Dian Mustika Sari, calon guru penggerak angkatan 10 berasal dari Kota Makassar. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan membuat rancangan tindakan perubahan dengan menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif berdasarkan tahapan Bagja. Sebelum melangkah ke tahap Bagja, saya sedikit menjelaskan tentang apa itu inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif biasa disingkat dengan IA adalah sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan berbasis kekuatan yang pertama kali dikembangkan oleh David Copperrider menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Paradigma inquiry apresiatif adalah model manajemen perubahan yang memanfaatkan dan menguatkan lingkaran pengaruh yang ada, seperti menjalin relasi yang baik dengan warga sekolah sehingga terjalinnya komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik akan mendorong terwujudnya kolaborasi, dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak di sekolah akan mengundang datangnya kontribusi untuk mencapai visi yang telah dibuat. Visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya generasi yang berkarakter Pancasila, bahagia serta aktif setiap hari, berbudaya literasi, dan memiliki skill leadership. Visi ini telah saya susun dan saya telah kembali bahwa visi ini sudah sesuai dengan karakteristik lingkungan sekolah, dan visi ini menjadi tantangan tersendiri untuk saya. Sebelum melakukan rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja, terlebih dahulu kita membuat rancangan tindakan berdasarkan atap, di mana atap ini sebagai alat bantu membuat gambaran mental prakarsa perubahan dan membantu menyusun kalimat prakarsa perubahan. Di mana A yaitu awal atau aset sekolah yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. T yaitu tantangan atau kerasahan yang perlu ditingkatkan untuk mewujudkan harapan. A yaitu aksi adalah kontribusi yang dapat dimanfaatkan, dan P adalah pembelajaran yang bermakna yang diharapkan tumbuh hingga dewasa berdasarkan profil pelajar Pancasila. Adapun awal atau aset yang dimiliki sekolah adalah alat permainan edukatif atau APE, buku bacaan dan sarana prasarana yang memadai untuk dijadikan sumber belajar, serta kepala sekolah yang memiliki budi pekerti yang baik dan pendidik yang selalu memiliki semangat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Adapun tantangannya adalah meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar warga sekolah, masyarakat sekitar, dan mengoptimalkan pembelajaran untuk meningkatkan budi pekerti anak, budaya literasi, dan skill peserta didik. Adapun aksi yang akan dilakukan adalah yang pertama, mengoptimalkan komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, membenahi pojok baca. Dan keempat, mengikuti workshop atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang terakhir adalah pembelajaran yang diharapkan adalah yang pertama, terwujudnya peserta didik yang religius dan beretika. Kedua, terjalinnya relasi dan kolaborasi yang baik walaupun berbeda suku, budaya, dan ras. Yang ketiga adalah meningkatkannya budaya literasi, dan yang terakhir keempat adalah peserta didik dapat kreatif dalam melakukan refleksi maupun kegiatan lainnya. Setelah membuat rancangan tindakan atap, selanjutnya saya membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dan setelah saya merumuskan visi, saya turunkan menjadi prakarsa-prakarsa perubahan. Salah satunya adalah mengembangkan budaya literasi yang menyenangkan bagi peserta didik. Untuk tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan utama, pertanyaan yang sudah saya buat adalah apa yang harus saya lakukan sebagai guru yang dapat mengembangkan budaya literasi yang menyenangkan bagi peserta didik. Adapun tindakan atau penyelidikan adalah bertukar pikiran dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pengembangan budaya literasi yang menyenangkan. Kemudian saya pun menelusuri jurnal-jurnal ilmiah tentang strategi dan model pembelajaran yang dapat mengembangkan budaya literasi peserta didik yang menyenangkan.
Untuk tahap selanjutnya, A. Ambil pelajaran. Adapun pertanyaan yang sudah saya buat adalah siapa saja yang sudah memiliki pengalaman dalam pengembangan budaya literasi di sekolah. Yang kedua, aktivitas apa saja yang dapat mengembangkan budaya literasi peserta didik. Kemudian, situasi apa saja yang dapat kita lihat dalam proses pengembangan budaya literasi yang sesuai dengan minat peserta didik. Yang terakhir adalah keterampilan apa saja yang dikuasai untuk mengembangkan budaya literasi yang menyenangkan bagi peserta didik. Adapun tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan, yang pertama adalah mencari contoh konkret tentang model pembelajaran dan asesmen dalam upaya pengembangan budaya literasi yang menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian yang kedua adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid, dan peserta didik. Ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan. Selanjutnya tahapan G, gali mimpi. Adapun pertanyaan yang sudah saya buat adalah siapa saja yang dapat membantu saya dalam menerapkan budaya literasi yang sesuai dengan minat peserta didik. Kedua, kapan model pembelajaran dapat saya terapkan. Dan yang ketiga adalah bagaimana saya menerapkan model pembelajaran yang dapat mengembangkan budaya literasi yang menyenangkan bagi peserta didik. Adapun tindakan atau penyelidikan pada tahapan gali mimpi ini adalah mengajak setiap pemangku kepentingan di sekolah untuk turun kerjasama mensukseskan program pengembangan budaya literasi yang menyenangkan. Kedua adalah menyusun program dan perencanaan pembelajaran. Selanjutnya adalah tahapan J, jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya, apa langkah paling sederhana yang harus saya lakukan untuk mengembangkan budaya literasi yang menyenangkan bagi peserta didik? Yang kedua, apa langkah terobosan yang dapat menguatkan saya dalam mengembangkan budaya literasi yang menyenangkan bagi peserta didik? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait terobosan pengembangan literasi yang sesuai minat peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi kendala atau masalah yang muncul saat pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah menyusun perencanaan pengembangan budaya literasi yang menyenangkan bagi peserta didik. Tahapan yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Adapun pertanyaannya adalah siapa saja yang dapat membantu saya dalam menerapkan budaya literasi yang sesuai dengan minat peserta didik. Kedua, kapan model pembelajaran dapat saya terapkan. Yang ketiga adalah bagaimana cara menerapkan model pembelajaran yang dapat mengembangkan budaya literasi yang menyenangkan bagi peserta didik. Adapun tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah mengajak setiap pemangku kepentingan di sekolah untuk turun bekerja sama untuk mensukseskan program pengembangan budaya literasi yang menyenangkan dan menyusun program atau perencanaan pembelajaran. Demikian tugas demonstrasi kontekstual kali ini dalam membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja untuk melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak kepada murid. Sekian, terima kasih, mari wujudkan perubahan.